Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hafidhal uluma fi suduril ulama wa ila 'abdil ibad yaj'aluhu minal fuqaha. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi mawjuduhu la yahtaju ila sama'. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sayyidul anbiya. Alhamdulillah, kami akan melanjutkan bacaan kami yang kemarin membahas tentang majaz akal yang terjadi di ayat-ayat Quran. Maka yang kemarin pembahasannya adalah ketika kita mendengar kalam yang isnadnya seakan-akan kepada selain Allah, maka wajib hamluhu alal majazil akil, wajib membawanya atau menempatkannya kepada majaz akal, karena itu terjadi di dalam kitab dan sunnah. Kemarin adalah dalil-dalil atau kejadian-kejadian yang terjadi pada kitab. Sekarang bacaan selanjutnya akan membahas tentang kejadian majaz di dalam hadis. Wa ammal bismillahirrahmanirrahim wa ammal ahadisun nabawiyyatu ya'muru bidzalik wa ammal ahadisu an-nabawiyyatu fa fiha minal majazil aqli syai'un katsirun yu'rafu dzalik man waqafa alaihi min dhalikal hadis. Adapun daripada hadis-hadis nabawi, maka pada hadis itu juga banyak terjadi majaz. Itu diketahui karena orang-orang yang mengakui di atasnya hadis. Al-mutaqaddam bainahum kadzalik, yang telah terdahulu di antara mereka juga seperti demikian. Istighatsu bi Adam, fa ighatsatu Adam alaihi salam majaziyatun, fal mughithu haqiqatun huwa Allah taala. Itu minta tolongnya mereka dengan Nabi Adam. Hadis minta tolongnya mereka Nabi Adam. Ini kami kurang tahu pasti tentang cerita ya. Mungkin ketika Yaumul Mahsyar, ketika umat manusia terbebani dengan belumnya dimulai hari hisab, maka mereka berbondong-bondong datang kepada yang pertama didatangi adalah Nabi Adam alaihissalam. Wal mughisu haqiqatan huwallah, yang menolong sebenarnya pada hakikatnya itu hanya Allah saja. Wa ammal kalamul arabi, dan adapun di kalam orang Arab, fa fihi minal majazil aqli, maka di sana juga ditemukan majaz akal. Orang Arab ini suka juga dia pakai majaz, seperti orang Minang kalau berkalam itu jarang yang langsung terang-terangan, perlu majaz. Pungkek nombok rabah, cabik-cabik si bulu ayam, apa perkatakan. Maka semuanya itu perlu kepada majaz. Sering terjadi majaz di dalam kalam seseorang. Begitu juga di kalam Arab. Mala yuhsaqa qaulihim, apa yang tidak mampu kita hitungkan. Maksudnya itu terlalu banyak. Terlalu banyaknya terjadi majaz. Seperti perkataan mereka, nabatar rabi al-baqla faja'alur rabi'a wa huwa al-matar munbita. Bagaimana perkataan mereka, telah menumbuhkanlah oleh musim semi akan tumbuh-tumbuhan atau kacang-kacangan. Al-baqla itu buncis. Faja'alur rabi'a wa huwa al-matar munbita. Maka mereka menjadikan rabi, musim semi, al-matar munbita, maksudnya musim semi itu adalah hujan yang menumbuhkan. Wal munbitu haqiqatan wallah, tidak ada yang menumbuhkan kecuali hanya Allah saja.
fa isnadul inbat ila rabi majazul akli. Maka penyandaran kata penumbuhan kepada rabi, kepada musim semi, majazul akli, itu adalah majaz akal. Itu adalah majaz akal. Wa idza qala al-'am minal muslimin, apabila berkatalah orang awam daripada umat muslim, daripada orang Islam, nafa'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ghathani aw nahwi dhalik aw nahwa dhalik. Apabila kita dengarkan orang-orang awam daripada umat Islam itu berkata seperti ini, nafa'ani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah memberiku manfaat, atau Nabi telah menolong aku, atau serupa demikian dari contoh-contoh yang lain. Fa innama yuridul isnad al-majaz maka penyandaran itu bermaksud kepada majaz. Itu tidak bisa kita katakan langsung. Kenapa? Wal qarinatu ala dzalik annahum muslimun, dan tanda-tandanya, qarinahnya demikian karena dia itu orang muslim. Al muwahhidun la ya'taqidu ta'thira illallah. Orang yang mengatakan nafa'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, la ya'taqidu ta'thira illallah. Dia ini beriktikad tidak ada yang bisa memberi bekas sesuatu atau memberi pengaruh kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya. Seperti kita datang ke orang-orang kampung yang mereka memang tidak belajar tauhid, tidak belajar ini. Maka kalam dia itu kadang-kadang menyandarkan sesuatu kepada makhluk. Seperti dia katakan, seperti contohnya di sini, yo gadang bana Nabi ya. Nabi ko Allah menyelamatkan awak. Padahal tidak ada yang menyelamatkan kecuali ini hakikatnya. Al-Mughithu hakikatan huwallah, penolong itu hanya semata-mata Allah. Tapi kalau orang awam mengatakan demikian ataupun kata-kata demikian kita dengarkan daripada umat Islam, itu wajib menempatkannya pada majaz akal. Itu mesti dimajazkan. Dari mana kita tahu dia tidak melakukan kesyirikan? Maka qarinahnya adalah dia itu seorang muslim. La ya'taqidu at-ta'thira illallah. Ketika kita tanya siapa yang ciptakan kita, siapa yang matikan, siapa yang hidupkan, maka dia akan jawab Allah. Artinya dia la ya'taqidu at-ta'thira illallah. Tidak berkeyakinan, tidak pernah berkeyakinan memberi bekasnya suatu makhluk kepada sesuatu. Itu menandakan dia muslim. Maka perkataan dia tadi mungkin dari sebab tidak belajar atau bagaimana, maka wajib kita tempatkan kepada majaz akal. Wa qad ittafaqal ulama, betul? Lewat. Faja'alahum dzalika wa amsalahu minasyirki jahla mahdin wa talbisu 'alal awamil muwahhidin. Dan orang-orang yang menjadikan demikian itu contoh-contohnya itu, dan orang-orang yang melakukan itu, yang mengatakan itu daripada kesyirikan, itu adalah kebodohan yang murni dan pembodohan terhadap orang-orang awam yang bertauhid. Mengatakan kalam awam tadi, nafa'anin nabiyyu au aghathani, yang mengatakan ini syirik, ini sangat bodoh. Kau bahasa binanya lurus tak buang. Labai, aduh, ini macam-macam ya bang tu rimau balang tigo. Hanya imam balangnya tu. Itu namanya lurus tak buang. Kalau balang tigo ada dicari lo balang tigo abang. Mana balang tigo? Itu adalah bahasa majaz, menandakan dia ada rajulun syuja'. Rajulun syuja' dia adalah laki-laki pemberani, ditandakan dengan diistiarahkan dengan maknanya dengan harimau. Tapi kalau ada juga orang yang berkaitan, kita ngobrol, ini kawan ni malaikat Darul Hijrah, malaikat abang tu berarti nak makam. Padahal kita mengatakan karena dia ganteng ni dijuluki malaikat. Tapi karena bodohnya dia, tidak mentakwil, tidak membawa kalam itu kepada majaz.
Maka itu adalah kebodohan yang nyata dan pembodohan kepada orang-orang yang awam yang bertauhid. Orang awam dengar nih, oh kalau kamu bilang seperti itu berarti kamu ini sudah syirik nih. Orang awam karena ada belajar, oh iya ya, iya syirik kan? Hati lah, iya loh kata beliau. Wa qad ittafaqal ulama'u ala annahu, dan bersepakatlah ulama ala annahu idza sadara mislu hadzal isnad, apabilalah muncul seperti ini penyandaran min muwahhidin fa innahu yuhmalu alal majazi. Kalau memang kita dengar ini kalam seperti ini muncul daripada orang awam, maka ini daripada orang awam yang bertauhid, walaupun tauhidnya taklid, fa innahu yuhmalu alal majaz, maka sesungguhnya demikian itu harus kita tempatkan di dalam majaz. Wa tauhidu, tanda tauhidnya itu yakfi qarinatun lidzalika, cukup qarinah tanda untuk demikian. Li'anna al-i'tiqada as-sahiha, karena sesungguhnya i'tiqad yang sahih wa i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah, itu adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Siapa ahlu sunnah wal jamaah? Belum kita lupa ada dalam cetakan DKI itu, kitab Dusuki. Yang awal itu dikatakan idza yuqal ahlu sunnah wal jamaah fa muradu bihim asyairah wa maturidiyah, orang yang berkeyakinan asyairah dan maturidiyah. Ini adalah ulama, dua ulama pemimpin ahli sunnah dalam tauhid. Wa i'tiqaduhum annal khaliqu lil ibad wa af'aluhum huwa Allah ta'ala, dan i'tiqad mereka yang mengatakan sesungguhnya menciptakan ibad dan menciptakan perbuatannya hamba adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'thira li ahadin siwahu, tidak memberi bekas bagi seorang pun oleh siapapun. Lal hayy walal mayit, tidak mematikan, tidak menghidupkan, tidak mematikan. Fa bihadzal i'tiqadu huwa, tidak hidup atau tidak mati, atau tidak menghidupkan, al-mumit, mematikan. Al-hayy wal mayit, artinya kalau menurut kalimat ini hidup dan mati. Fa bihadzal i'tiqadu, maka dengan ini i'tiqad huwa tauhidul mahdha, tauhidul mahdu bi khilafi man i'tiqad ghaira hadza fa innahu yaqau fil isyraq. Orang-orang yang bertikad seperti ini adalah tauhid yang tauhid yang murni. Bi khilafi man i'taqada ghaira hadza, berbeda dengan orang-orang yang berkeyakinan selain seperti ini. Fa innahu yaqau fil isyraq, maka sesungguhnya dia itu telah terjatuh atau telah terjatuh kepada kesyirikan. Wa ammal farqu bainal hayy wal mayyit kama yufham min kalami haula'il mani'in litawassul, maka bedanya firaqnya bainal hayy wal mayyit, pembahasan tauhid. Adapun bedanya hidup dan mati daripada kalam, daripada yang kita pahami, daripada perkataan orang-orang yang melarang daripada tawasul. Apa kata mereka? Fa inna kalamahum, kalam mereka itu yufidu annahum ya'taqiduna annal hayya yaqdiru ala ba'dil asya' dunal mayyit. Mereka yang mana yang tawasul tadi, orang-orang yang menolak adanya tawasul dengan orang mati. Kan kita Wahabi ini bilang, kenapa tak boleh lagi tawasul dengan Nabi? Karena Nabi kan meninggal. Kalau Nabi masih hidup, boleh. Berarti dia berkeyakinan bahwa sesungguhnya orang hidup itu mampu melakukan sesuatu, mampu memberi bekas kepada sesuatu, dunal maiti, tidak kepada orang mati. Fa ka'annahum ya'taqiduna annal abada
yakhluqu af'ala nafsihi. Seakan-akan kalau mereka berkata seperti itu, seakan-akan mereka berkeyakinan bahwa sesungguhnya hamba itu menciptakan perbuatan mereka sendiri. Bahwa madhabu batil, maka pemahaman seperti itu adalah madhab batil, madhab yang salah dalam i'tiqad. Dipaham? Paham? Nah, kita sama-sama dengar ya, orang tawasul. Ketika kita tanyakan masalah tawasul, belum enggak? Tawasul. Kenapa orang itu manik dari tawasul pada tawasul? Mencegah, melarang, nggak boleh tawasul. Salah satu alasannya adalah Nabi telah meninggal. Nah, kalau Nabi masih hidup, Nabi boleh kita tawasul. Alasannya apa? Karena orang hidup bisa memberi bekas, orang mati tidak bisa, tidak mampu melakukan apapun. Berarti kalau dia mengatakan seperti itu, kita memahami dari kalam mereka itu bahwa sesungguhnya orang hidup mampu memberi bekas kepada sesuatu, sedangkan orang mati tidak. Kalau dia berkata seperti itu, maka dia seakan-akan berkeyakinan bahwa sesungguhnya hamba itu menciptakan perlakuannya sendiri, menciptakan perbuatan dia sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Ini madhab batil. Jawabannya apa tadi? Coba dia yang mengatakan perbuatannya itu full 100% hanya pada hamba. Allah tidak ada tanggung jawab dengan perbuatan kita. Berarti yang ibadah kita, yang berbuat baik kita, yang berbuat dosa juga kita. Kalau seperti itu pemahamannya, wahwa madhabu batil, madhabun batilun. Itu adalah pemahaman yang sesat, batil. Wad dalilu anna hadha huwa i'tiqad. Wad dalilu ala anna hadha, dan dalil di atas ini pemahaman, wa i'tiqaduhum annahum yaqulun. Kenapa kita tuduhkan seperti itu? Kan pakai ka'annah, menyerupakan mereka. Nah, ka'annah li tasbih, menyerupakan mereka. Kenapa kita bisa berkata seperti itu? Karena keyakinan mereka seperti ini. Annahum yaqulun, mereka berkata, idza nudiyal hayyu wa tuliba minhu, apabila dipanggillah orang hidup, dipanggil akan orang hidup dan diminta tolong akan mereka, mayaqdaru alai fala darara fi dzalika, tidak mengapa demikian. Artinya kalau kita panggil orang hidup itu menjawab. Kita perintah dia melakukan. Itu kalau orang hidup. Ini keyakinan Wahabi. Wa amal mayyitu fa innahu la yaqdaru ala syai'in. Dan adapun orang mati itu tidak mampu, maka sesungguhnya orang mati la yaqdiru ala syai'in, itu tidak mampu melakukan sesuatu apapun, sesuatu apapun. Berarti dapat kesimpulan bahwasanya orang yang bermanik tawasul ini karena beralasan hidup dan mati, kita dapat kesimpulan dia berkeyakinan orang hidup dapat memberi bekas kepada perbuatan, sedangkan orang mati tidak. Buktinya apa? Buktinya ketika orang hidup dipanggil dia menjawab, ketika dia minta tolong dia memenuhi, sedangkan orang mati tidak mampu melakukan apapun. Itu buktinya. Wa amma ahlus sunnati fa innahum yaqulun, adapun ahlus sunnah, keyakinan ahlus sunnah, fa innahum yaqulun, maka sesungguhnya ahlus sunnah itu mereka mengatakan atau berpendapat seperti ini. Al hayyu la yaqdaru atau la yaqdiru ala syai'in kama anna al mayyita kadzalik. Kalau berkeyakinan ahlus sunnah wal jamaah, ini berapa pembahasan ini? Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, orang hidup tidak mampu melakukan apapun, sebagaimana juga orang mati pun tidak mampu. Itu keyakinan orang Ahlussunnah wal Jamaah.
Pinggir rendang ni. Annal madha kadzalik la yaqdar. Wal qadiru haqiqatan wallah. Yang maha qadir, yang maha mampu itu hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal abadu laisa lahu illa al-kasbu zahir bi i'tibaril hayy. Dan hamba itu tidak mempunyai apapun kecuali usaha yang zahir. Usaha zahir yang iktibarnya dengan kehidupan. Kalau usaha zahir iktibar kehidupan, yang bekerja, yang zahirnya lapar makan, haus minum. Wal kasbul batin, dan mungkin seperti itu pemahaman, karena ini termasuk baris yang kami garisi karena tidak sempurnanya pemahaman pada sini. Wal kasbul batin bi i'tibari tabaruk bi dzikri ismin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan usaha batin itu iktibarnya dengan tabaruk. Tabaruk dengan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan nih, kalau kita pahami dari matan ini, usaha itu terbagi daripada dua arah. Pertama daripada arah zahiri. Arah zahiri, seorang yang tawasul tidak boleh meninggalkan kasab yang zahiri, amal yang zahiri. Tidak cukup dengan menghilangkan haus dengan tawasul. Tidak cukup dengan melakukan, menghasilkan sesuatu lalu dia cuma menyandarkan tok kepada tawasul. Dia mesti bekerja. Bagaimana iktibarnya dengan orang hidup, pekerjaan orang hidup. Kemudian ketika dia bertawasul, itu adalah pekerjaan batin dia. Pekerjaan batin dia, dan yang iktibarnya adalah tabaruk dengan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selainnya nama Nabi daripada orang-orang akhyar yang baik. Wa tashaffu'uhum fi dzalika, dan meminta syafaatnya mereka pada demikian. Wal khaliqu lil ibad wa af'aluhum, wal khaliqu lil ibadi wa af'alihim huwallah. Yang menciptakan hamba, yang menciptakan perbuatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wahdah, sendirinya Allah. La syarikalah, tidak ada syarikat baginya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad taqaddama katsirun minad dalail. Sungguh telah terdahululah banyak daripada dalil-dalil. Ad-dailatu minad dalaili, ad-dailati ala sihhatit tawassul. Sangat banyak sekali dalil-dalil yang menunjuki atas kesahannya tawasul ini. Tawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi. Salah satunya ma rawahu ad-Darimi fi sahihihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darimi pada kitab sahihnya, an Abi Jauza, daripada Sayyidina Abi Jauza, ya. Qala, berkata beliau, qahata ahlul Madinah, qahata ahlul Madinah, telah menimpa kekeringan oleh ahli Madinah. Kekeringan, qahata ahlul Madinah, qahtan syadidan, akan kekeringan atau akan yang bahasa lain apa? Gersang, kegersangan, ya. Qahtan syadidan, akan kegersangan yang sangat-sangat gersang. Fasyakau ila Aisyah radhiyallahu taala anha, maka mereka mengadu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqalat, maka berkata ya Sayyidatina Aisyah, unzuru ila qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah ke kubur Nabi, ke kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'alu, maka jadikanlah oleh kalian minhu, daripadanya kubur, qutan ila sama, akan lubang kepada langit. Ini enggak tahu betul kejadian ini. Di mana tuh? Dibuka mungkin salah satu daripada betul itu penghalang daripada penutup kubur Nabi. Cuman masih meninggalkan atap. Kalau di matan ini, coba kita lihat ke depan. Hatta la yakunu bainahu wa bainas sama illa saqfun. Illa saqfun. Sehingga tidak tersisalah
di antara, sehingga tidak adalah di antara kubur dan di antara ini kecuali hanya atap, cuma atap saja yang tinggal. Itu amal. Fafa'alu, maka mereka melakukan demikian. Nah, Ahlul Madinah tadi melakukan demikian. Famataru hatta nabital ashbu, maka famuttiru, maka ditimpa hujan akan mereka Ahlul Madinah, maksudnya dihujani mereka. Hatta nabatal ashbu, sehingga tumbuhlah rumput. Wasaminatul ibilu, dan gemuklah ibil. Hatta tafattaqat minasyahmi, sehingga terperbaiki ianya ibil, artinya terpenuhi gizinya. Tafattaqat itu terperbaiki, minasyahmi daripada lemak. Jadi ibil unta yang kering kerontang atau yang kurus sebelumnya menjadi gemuk. Fasumya amul fatak, maka dinamakan tahun demikian amal fatak, akan tahun fatak. Qala al-allamatu al-Muraghi, telah berkatalah Allamah Imam Muraghi, apa kata beliau itu? Wa fathul kuti, pembukaan kut. Ini apa artinya? Kubah. Luangan ke atas lah. Kurang tahu apa itu. Wa fathul kuti indal jadab sunnatun, membuka lubang atau membuka rongga kubur Nabi itu di ketika tahun kegersangan, sunnatu ahli Madinah, itu adalah sunnah ahli Madinah. Yaftahuna kutta fi asfali qubbatil hujratil mutahharah, mereka membuka kut itu daripada sebawah-bawah kubah, jendela kecil. Jendela kecil. Berarti kuburan Nabi ada? Mungkin ya, mungkin nanti bisa dikoreksi yang lebih paham. Itu ada jendela di atasnya atau rongga, kemudian dibuka ketika adanya kekeringan. Itu adalah sunnah Ahlul Madinah. Dibuka daripada sebawah-bawah kubah yang suci ini. Wa in kana syaqfu ha'ilan bainal qabri asy-syarif was sama', meskipun ada atap yang menghalangi di antara kubur beliau dan langit, meskipun tidak langsung kepada langit. Begini cara tawasulnya. Ini kuburan. Jadi ketika itu datanglah kekeringan. Jadi kuburnya ada penutup yang jendela kecil. Nah, kemudian ini kan ada atap kubahnya. Kubahnya ini ada atap. Sunnahnya itu sunnah ahli Madinah dibuka untuk tawasul dengan kubur Nabi itu supaya hujan turun, meskipun tidak langsung menyentuh kepada tidak langsung berhadapan kepada langit. Ada atap, masih ada atap sakaf yang lain. Meskipun seperti itu tetap sunnah ahli Madinah. Qala Sayyidu As-Samhudi, telah berkatalah Sayyid As-Samhudi ba'dal kalamil Muraghi, setelah perkataan Imam Al-Muraghi, wa sunnatuhum al-yawma, pada hari itu sunnah mereka pada hari itu, fathul babi al-muwajahati liwajhi syarif, yaitu membuka pintu yang mengarah, pintu yang mengarah kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap pintu yang mengarah ke makam Nabi itu dibuka. Dibuka. Wa yajtama'u hunaka, dan mereka berkumpul di sana. Setelah mereka buka, mereka berkumpul menghadap kepada makam, ya. Walaisal qasdu ila tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mempunyai maksud apapun kecuali tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal istisfa' bihi ila rabbih, dan mengharapkan syafaat kepada Tuhannya. Li raf'ati qadrihi, untuk mengangkat kemuliaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam indallah, di sisi Allah. Wa qala aidan fi khalasatil wafa, dan berkata juga beliau dalam kitab Khalasah al-Wafa, kesimpulan yang panjang di kitabnya. Inna tawassula wa tashaffu'a bihi sallallahu alaihi wasallam,
Sesungguhnya tawasul dan tasyafu' bihi, dan tasyafu' dengan kuburannya Nabi, berharap syafaat kuburan dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bijahihi, dan dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa barakatihi, dan keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sunanil mursalina, daripada sunnah mursalin, mursalin, daripada sunnah-sunnah para rasul, wasiratus salafis salihin, dan sirahnya salafus salih. Habis pembahasan begitu Pak. Terus setelah itu beda judul lagi. Sudah kita terangkan ini. Jadi berkata juga beliau, kayaknya sepertinya Imam siapa tadi? As-Samhudi tadi ya. Dalam kitab Khulasah Al-Wafa, beliau katakan anak tawasul, sesungguhnya tawasul dan tasyafuq, mengharapkan syafaat dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kedudukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tabaruk dengannya, itu adalah daripada sunnahnya para mursalin. Para rasul pun ada melakukan hal yang demikian. Kemudian itu pun juga dilakukan salafus saleh. Salah satu contoh tabaruk atau tawasul para rasul itu ada dua kejadian. Pertama dengan tawasulnya Nabi Adam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan daripada surga. Kemudian ada satu kejadian lagi di Makkah, kejadiannya bukan Makkah, di Madinah, di depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada seseorang yang mencium besi itu. Siapa namanya? Raudhah kan? Dekat anta ta'budul hadid, itu kata polisi Makkah, apakah kamu menyembah besi? Lalu ada seorang Sayyid menjawab, beliau keturunan Nabi, itu juga kejadian. Hafiz Al-Quran, kamu hafal Quran enggak? Hafal katanya. Wa arafta surat Yusuf, kamu tahu surat Yusuf. Kemudian beliau membacakan ayat apa ayatnya? Yang kemarin malam itu. Pokoknya kisah Nabi Ayub, yang Nabi Yakub yang mengusapkan baju, anaknya itu mengusapkan baju Nabi Yusuf kepada wajahnya itu sehingga sembuh. Itu kan tabaruk. Itu berarti Nabi Yakub telah menyembah komis kalau seperti itu. Kalau musyrik itu berarti ini Wahabi ini dipertanyakan Quran mana yang dibaca, sehingga tidak tahu itu. Kemudian pembahasan selanjutnya apa judulnya Bapak? Sini tidak ada judul. Istiqbalu ila qabri Nabi. Fit doa. Istiqbalul qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam berdoa. Wa dzakara katsirun min ulama'il madahib al-arba'ah, dan telah menyebutkan oleh banyak sekali oleh ulama mazhab yang empat, fi kitabil manasik, dalam kitab-kitab ibadah, inda dzikrihim, termasuk daripada pendapat mereka, ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menyebutkan ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa sesungguhnya demikian, sesungguhnya ziarah, yusannu lizairi, ketika ziarah itu sunnah bagi orang yang ziarah, ayastaqbilal qabra asy-syarifah, sunnahnya bagaimana, akan menghadap kubur yang mulia, wa yatawassalu bihi, dan yatawassalu bihi, dan bertawassul bihi dengannya kubur, ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, fi ghufrani dhunubihi, pada minta keampunan untuk dosanya orang yang berziarah, wa qada'i hajatihi, dan penunaian hajatnya orang yang berziarah, wa yatashaffa'u bihi sallallahu alaihi wasallam, dan berharap ianya orang yang ziarah bihi dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, berkata mereka, dan sebaik-baik cerita ataupun ada cerita yang bagus daripada
yang diceritakan oleh Imam ini pertanyakan apa nama imamnya? Utbah atau Atibi, Al-Atibi. Al-Utbah kurang tahu, kurang kenal beliau. Dan itu termasuk daripada gurunya Imam Syafi'i. Dan tahu? Utbah Al-Atibi. Maaflah nih ya, Pak Imam, nggak tahu namanya. Wa huwa Maryun Aidan, dan juga diriwayatkan hadis itu daripada Sayyidina Imam Sufyan bin Uyainah. Wa kullu minhuma min masayyikhil Imam Syafi'i. Dua orang itu adalah guru daripada Imam Syafi'i. Qala al-Utbah, mungkin Utbah dulu. Berkatalah Imam Utbah, kuntu jalisan inda qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku pernah duduk di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Arabiyun, maka datang ketika aku duduk, datanglah Arabi. Faqala, maka Arabi itu berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian melanjutkan kalamnya, sami'allah yaqul, wahai Rasul, engkau itu mendengar Allah berkata. Wa fi riwayatin ya khairur rasul, dalam satu riwayat ya khairur rasul, wahai sebaik-baik rasul, sebaik-baik utusan. Innallaha anzala 'alaika kitaban shadiqan. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadamu kitab yang benar. Qala fihi, berkata ianya Allah, fihi padanya kitab, walau annahum idzalamu anfusahum, jikalau mereka, sesungguhnya mereka, jika mereka menzalimi anfusahum akan diri mereka, ja'uka, mereka datang kepadamu, fastaghfarullah, dan mereka meminta ampun kepada Allah, wastaghfaralahum, dan kamu meminta ampun, wastaghfaralahum rasuluh, dan meminta ampun kepada untuk mereka ar-rasuli, oleh Rasul. Lawajadullaha tawwabar rahimah, maka mereka temukan Allah itu sangat menerima taubat dan sangat berkasih sayang. Mereka tadi Arabi tadi membacakan ayat itu. Kemudian dia nyambung kalamnya, wa qad ji'tuka mustaghfiran min dzambi. Aku datang kepadamu dengan keadaan aku itu meminta ampun untuk dosaku. Mustasfi'an bika ila rabbi, berharap syafaat denganmu untuk Tuhanku, kepada Tuhanku. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat lagi dikatakan, wa anni jituka mustaghfiran rabbaka azza wa jalla, sesungguhnya aku datang untuk meminta ampun kepada Tuhanmu, min dunubi, daripada dosa-dosaku. Thumma baka, kemudian menangis ianya Arabi. Wa ansha'a yaqul, kemudian ansha'a, bersenandung dia, bersenandung, bersyair. Apa kata syairnya? Perlu belajar ilmu arab. Ya khairu man dufinat bil qa'i a'zamuhu, wahai tulang yang terbaik yang terkubur di dasar kubur ini. Ini jasad yang terbaik terkubur di kubur ini. Fataba min taybihinna al-qa'i wal akam. Jadi kami enggak tahu bait ini maksudnya apa. Lanjut. Nafsi itu bukan ghada, tapi fida. Jadi kami ghada itu serapat. Fida itu. Karena kitab yang lagi fida tulisannya. Nafsil fida'u li qabri anta sakinuhu. Jiwaku adalah tebusan bagi kubur yang engkau tinggal di dalamnya. Fihil afafu wa fihil judi wal karam. Di dalam kubur ini ada kesucian dan ada kebaikan dan ada kemuliaan. Qala al-Utbah, kemudian Imam Utbah tadi melanjutkan ceritanya. Beliau katakan, summa astaghfara al-a'rabiyyu, kemudian istighfarlah A'rabi, beristighfarlah A'rabi, kemudian wansarafa, kemudian dia berpaling pulang maksudnya. Faghalabatni ainaya,
maka mataku mengalahkan aku. Maksudnya ngantuk, ketiduran di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi, maka aku melihat bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurku. Allah. Faqala ya Utbah, maka Nabi berkata kepada aku, ya Utbah, wahai Utbah, al-haqqu al-a'rabi, kebenaran itu milik A'rabi. Mana susunnya itu? Karena ada alif lam, nggak mungkin fi'il ya. Al-haqqu al-a'rabi, mungkin begini. Benar apa yang telah dikerjakan oleh A'rabi. Fabashshirhu innallaha ghafara lahu, maka berilah dia berita gembira bahwa sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Fakharajtu khalfahu, dan aku keluar di belakangnya, maksudnya aku menyusul dia. Setelah saya bermimpi, insarafa A'rabiyun tadi, dia pulang, kemudian aku ketiduran, aku bermimpi Nabi, lalu aku keluar untuk menyusul A'rabi tadi, mencari dia. Falam ajidhu, namun aku tidak menemukannya. Falaisal mahallul istidlal ar-ru'ya, tempat mengambilkan dalil, menggunakan dalil itu bukanlah mimpi. Dalam cerita ini, nah itu kan ada bagian mimpinya. Berarti ini ulama ini telah berdalil dengan mimpi. Bukan itu. Laisal mahallul istidlal ru'ya fa innaha la tasbutu bihi al-ahkamu. Sesungguhnya dengan mimpi itu tidak bisa mimpi itu menetapkan hukum. Liihtima usulil istibah ala ru'ya, karena berkemungkinannya menghasilkan penyerupaan di atas mimpi. Walaupun ketika bermimpi Nabi itu tidak mungkin diserupai. Tapi dalam mimpi memang hukumnya seperti itu. Ketika kita bermimpi sesuatu, itu belum tentu kejadian sebenarnya seperti itu. Karena terjadinya istibah di dalam mimpi, maka mimpi tidak dapat dijadikan isbat di dalam hukum. Kama taqaddama dzalika wa innama mahallul istidlal, dan hanya saja tempat mengambil dalil, penggunaan dalilnya adalah keadaan ulama itu istihsanu al-atyan. Mereka menganggap itu istihsanu, mereka menganggap baik dengan perlakuan atau perbuatan tadi, bima taqaddama zakarahu, bima taqaddama dzikruhu, dengan penyampaian yang telah disampaikan tadi. Wa dzakaru fi manasikihim, dan mereka menyebutkan pada berpendapat pada manasik, kita yang membahas tentang ibadah ya. Istihbaban li'tiyani bihi, kesunahan untuk memperlakukan hal yang sama dengan Arabi tadi, melakukan hal yang sama. Lizair walaysa fi qaulihim, bagi orang yang ziarah, walaysa fi qaulihim, maksudnya tidak ada pada perkataan mereka. Kurang paham. Wa fi riwayatin kadza, walaysa fi qaulihim, tidak ada pada perkataan mereka. Apa yang ada? Wa fi riwayatin kadza, pada riwayat seperti ini. Wa fi riwayatin kadza, dalam satu riwayat seperti ini lagi ceritanya, kan beda-beda tadi ceritanya. Kadza munafatan lil ihtimal, bertentangan atau kontradiksi bagi apa nih? Li ihtimal, ihtimal itu berkemungkinan. Anna ra'i hakadzalik bil makna, dengan satu makna. Orang yang bermimpi itu menceritakan itu dengan satu makna. Famaratan abbara biqaulihi ya khairur rasul. Tadi kita lihat cerita belakang tadi. Satu kali dia mengibaratkan dengan ceritanya itu dengan ya khairur rasul. Wa maratan abbara biqaulihi ya Rasulullah. Cerita yang lain dah ganti lagi ya Rasulullah. Ini berarti munafah. Munafah ini kontradiksi. Banyak cerita-cerita yang berlawanan ceritanya, tidak sama, padahal satu kejadian. Wa ala dzalik, karena alasan itu yuhmalu imthalu hada,
Maka ihtimallah permisalan ini, permisalan seperti ini atau cerita-cerita seperti ini tidak dapat dijadikan dalil. Karena ihtimalnya cerita. Pada satu kali dia cerita, ya Rasulullah, lafaz yang lain ya khairul Rasul. Nanti kejadian yang sama dengan lafaz yang berbeda. Maka demikian kata beliau di sini, ihtimallah penggunaan dalil ini untuk tasbih kepada hukum. Waqala al-allamatu Ibnu Hajar fil Jawharil Munazzam. Berkata Al-Allamah Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Jawhar Al-Munazzam. Wa rawa ba'dul huffaz an Abi Sa'id As-Sam'ani. Dan diriwayatkan juga oleh sebahagian para hafiz-hafiz hadis daripada Abi Sa'id As-Sam'ani annahu rawiyun an Ali ibni Abi Thalib. Sesungguhnya siapa tadi? Abi Sa'id As-Sam'ani itu meriwayatkan daripada Sayyidina Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah, annahu ba'da dafnihi, bahwa sesungguhnya mereka ahli Madinah ini, ba'da dafnihi, setelah terkuburnya Nabi SAW, mereka menguburkan Nabi bisalah sati ayam. Setelah 3 hari menguburkan Nabi, ini cerita, ja'ahum a'rabiyun, maka mendatangi akan mereka oleh A'rabi datang kepada mereka, farama binafsihi alal qabri, maka dia melemparkan dirinya di atas kubur. Maksud melemparkan itu terjatuh, dia menjatuhkan diri, saking terkejutnya mungkin, saking sedihnya dia dengan meninggalnya Nabi SAW. Jadi dia menjatuhkan dirinya di hadapan kubur Nabi SAW. Dan hilang di mana lagi? Ala sahabi ala sahibihi, di atas sahabat-sahabatnya Nabi afdhalus salatu wassalam, wa hatta turabahu ala ra'sihi, dan menaburkan tanah kuburan itu ala ra'sihi, di atas kepalanya. Wa qala, dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Kulta sami'na qaulaka, engkau katakan, kami mendengar perkataan engkau, wa wa'aitu anillah, dan kami juga mendengar daripada Allah, ma wa'aina anka, apa yang kami dengar daripada engkau. Wa kana fima anzalallahu qaula ta'ala, dan ada pada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan ayat tadi lagi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfiru lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Faqad zalamtu nafsi. Setelah dia membaca ayat itu, faqad zalamtu nafsi, dia katakan, sungguh aku telah menzalimi nafsiku, diriku sendiri. Wajituka mustaghfiran ila rabbi, dan aku datang kepadamu untuk meminta ampun kepada Tuhanku. Fanudiya minal qabri, maka orang tadi ini, Arabi ini, ini Nabi yang manggil, Fanudiya, dan diseru dia dari kubur. Dia berdoa, dia baca ayat itu, bersedih. Kemudian ada, ini kalau salah ya, Nudia. Betul kan? Nudia, entar aja Nudia dulu. Dia dipanggil dari kubur Nabi SAW. Kemudian dikatakan, annahu, sesungguhnya Allah qad ghafara laka, Allah memberi keampunan kepadamu. Wajah mislu dzalik an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga datang dengan cerita demikian daripada Sayyidina Ali daripada jalur yang lain. Fahiya tu'ayyidur rawiyat as-sam'ani, jalur yang lain itu juga menguatkan daripada riwayat Imam Abi Sa'id As-Sam'ani tadi.
Wa yu'ayyidu dzalika aidan, dan menguatkan juga oleh masaha anhu sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulihi, daripada perkataannya Nabi. Apa kata beliau? Sabda beliau, hayati khairul lakum, kehidupanku itu baik bagi kalian. Kehidupanku itu baik bagi kalian. Tuhaddisu huna wa uhadditsu lakum, kalian itu bicara kepadaku dan aku bicara kepada kalian. Wa wafati khairul lakum, dan wafatku juga memberi kebaikan kepada kalian. Tu'ridu alayya a'malukum, dipampangkan, dinampakkan di atasku akan amal-amal kalian. Amal kalian dinampakkan kepadaku. Ma ra'aitu min khairin, jika sesuatu yang baik aku lihat. Kalau kalian beramal saleh, membuat resensi, kemudian Nabi lihat Habibullah, apalagi lawan Wahabi, itu sangat memuji Nabi gitu. Habibullah Ta'ala, aku memuji Allah. Kalau kalian itu beramal soleh, amal soleh termasuk menolak Wahabi. Habibullah, aku memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma ra'aitu min syarrin, kalau aku lihat keburukan daripada amal kalian, diam saja. Kalau Wahabi ada itu amal buruk, istighfartu lakum, itu aku meminta ampun untuk kalian. Wa yu'ayyidu dzalika aidan, dan menguatkan juga ma dzakarahu ulama fi adab ziarah. Ulama juga berpendapat dalam pembahasan adab ziarah, annahu yustahabbu ayyujaddida zair at-taubah, bahwasanya memperbaharui orang berziarah akan tobatnya. Fi dzalikal mauqif syarif, pada tempat yang mulia itu. Jadi disunahkan orang yang berziarah ini bertobat, hati memperbaharui taubatnya dengan berziarah, atau berziarah untuk memperbaharui taubatnya, untuk memperbaharui taubatnya. Jadi ketika hati mulai keras, maka datangi kubur Nabi SAW. Oke, niat umroh insyaallah. Ada rezeki umroh. Gimana tuh datang langsung berhadapan dengan Raudhah? Gimana, senang ya? Depan kita langsung lihat makam Nabi. Allah. Allah marzuqni umratan maqbulah. Allah marzuqni. Wa yas'alullah ta'ala ayyaj'ala tawwaban nasuha. Dan meminta juga kepada Allah bahwa dijadikan taubat engkau itu taubat yang nasuha. Jadi kita yang susah-susah taubat ini datang ke kubur Nabi. Walaupun Wahabi bilang bid'ah, syirik, ini Wahabi ini, kami tetap datang meminta di sana, meminta tawasul dengan kubur Nabi. Kita susah bertaubat nih, kita susah taubat nih, datang kubur Nabi minta taubat, sehingga mudah-mudahan Allah memberikan taubat nasuha kepada kita. Kita tidak sedikit kita lihat bahwa orang yang pulang yang betul-betul melaksanakan umroh, betul-betul melaksanakan ibadah di sana, bukan niat-niat yang lain, atau memang ada perubahan. Hati mulai melembut, karena langsung hadir di hadapan kubur Nabi itu memberikan energi yang khusus, memberikan energi yang berbeda. Mana ini? Wa yastashfa'u bihi sallallahu alaihi wasallam ila rabbih, dan minta syafaat bihi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rabbih azza wa jalla, kepada Allah Subhanahu wa taala, fi qubuliha, pada diterimanya taubat, wa yukassirul istighfar, dan memperbanyak istighfar, wa tadarru' ba'da tilawah, dan berendah diri setelah membaca firman-Nya Allah, membaca Quran maksudnya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfaruhum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Wa yaqul, dan mengatakan, nahnu wafduka ya Rasulullah,
Coba mengatakan nih. Arabi tadi atau orang berziarah? Saya tadi ya. Kami ini adalah utusan engkau. Wafdu itu delegasi. Ya Rasulullah, wa zuwaruka ji'naka liqada'i haqqiha. Dan kami ini ziarah untukmu, dan datang kami untuk menunaikan hak engkau. Wa tabarruki bi ziyaratika, dan tabaruk dengan berziarah kepadamu. Wal istighfa'i bika, dan mengharap syafaat dengan engkau. Mimma athqala zuhurana, daripada hal-hal yang telah memberatkan punggung kami. Nah, ini kalau kita capek dengan dunia, kalau banyak duit, jawab. Banyak kepeng-kepeng, banyak ide. Kalau galau tinggal pergi ke makam Nabi, galau pergi makam Nabi, galau pergi makam Nabi. Apa hal yang memberatkan punggung kita daripada beban, itu mudah urusan kalau dekat. Banyak kepeng-kepeng, banyak sesaku, kalau Buya Intan bilang sesaku banwa. Itu kalau galau datang ke makam Nabi, selesai urusan. Minimal kalaupun tidak selesai urusan, hilang keberatan yang kita pikul daripada punggung kita. Beban yang sangat berat itu hilang dengan mendatangi Nabi SAW. Wa azlama qulubana, dan sesuatu yang membuat gelap hati kita. Falaisa lana ya Rasulullah syafi'a, falaisa lana ya Rasulullah syafi'un ghairuka. Maka ya Rasulullah, tidak ada yang bisa mensyafaatkan kami kecuali engkau. Nu'ammiluhu, yang kami berharap kepada engkau. Tidak ada kami harapkan orang, yang kami tidak berharap kepada siapapun kecuali engkau, kepada selainmu. Wala raja'a ghaira babika, tidak ada pengharapan juga kepada selain pintumu. Nasiluhu, yang kami telah sampai kepadanya pintu. Fastaghfir lana, maka minta ampunkanlah kepada kami. Wasfa' lana, itu bukan ampuni kami ya. Karena ada la ya di situ. Li. Fastaghfir lana, minta ampunkanlah kepada kami. Wasfa' lana, dan syafaatkanlah kami inda rabbika, di sisi Tuhanmu. Was'alhu, dan mintakan kepada Tuhanmu ayyamunna alaihina, bahwa memberi nikmat di atas kami. Bisai tolabatina, dengan seluruh santri kami, seluruh siswa-siswa kami. Wa yahsyarna fi zumrati ibadihi salihin, dan mengumpulkan kami di golongan hamba-hambanya yang saleh. Wal ulama'il amilin, dan ulama yang mengamalkan ilmunya. Wa fil jawril munazzam aidan, dan dalam kitab itu juga dikisahkan lagi anna a'rabiyan waqafa 'ala al-qabr syarif, terhentinya dia menetap berdiri di kubur Nabi SAW. Waqala, dan berkata, ya Allahumma, ini bagus doa ini. Allahumma, ini lepak-lepak nama kalau kata orang umbu-umbu. Allahumma inna hadha habibuka, sesungguhnya depan ini adalah kekasihmu. Wa ana abuduka, aku ini hambamu. Wa syaitanu aduuka, syaitan itu musuhmu. Fa in ghafartali sarah habibuka, kalau engkau ampuni aku, senang. Mereka merdeka di atas kuburnya. Jadi meninggal Said, mereka merdeka di atas kuburnya. Seperti itu. Wa anna hada sayyidul alamin. Tapi yang depan ini bukan lagi pemimpin Arab, tapi pemimpin daripada keseluruhan Arab. Faqani ala qabrihi, maka merdekakanlah aku di atas kuburnya Nabi SAW, ya arhamar rahimin. Maksudnya merdekakan itu, ampunilah dosaku, terimalah taubatku, ya arhamar rahimin. Faqala lahu ba'dul hadirin, maka berkata kepadanya Arabi tadi oleh orang yang hadir, ya akhal Arab, wa saudaraku Arabi, annallah qad ghafara laka, sesungguhnya Allah itu telah mengampunimu bisihusni hadas soal, dengan indahnya ini permintaan, dengan bagusnya ini permintaan.
Wa dzakara ulama al-manasik aidan, dan menyebutkan oleh ulama dalam manasiknya juga, anna istiqbal qabrihi, sesungguhnya menghadap kuburnya Nabi mulia, wasalaf waqta ziarah, ketika waktu ziarah dan waktu doa itu lebih afdal daripada menghadap kiblat. Jadi kubur Nabi itu lebih mulia daripada Ka'bah. Dengar orang ini pernah tidak? Kubur Nabi itu lebih mulia daripada Ka'bah. Ka'bah saja diadu dibandingkan dengan orang yang muslim. Bukan dengan Nabi, itu lebih mulia derajat orang yang mukmin. Itu Nabi yang bilang. Apalagi kubur Nabi yang mana jasad Sayyidul Alamin ada di dalamnya. Maka tidak salah beliau katakan istiqbalul kubur afdalu min istiqbalil qiblah fi du'a. Selesai. Kesimpulan alhasil terbahas lebih awal. Kesimpulannya daripada apa yang telah kita baca ini, berbuih-buih mulut orang ini. Usah. Pertama, poin pertama, tidak ada istilah ghulu dalam mahabbatir Rasul. Selama tidak memposisikan Nabi dalam sifat rububiyah, sifat ketuhanan, itu tidak ada masalah dalam memuji Nabi. Itu poin pertama. Memuji Nabi salah satunya adalah tanda itu kita, bukan tandanya, sebagian termasuk perbuatan ta'zim kepada Nabi itu adalah berbahagia ketika Maulid Nabi. Artinya Maulid Nabi sama dengan mengagungkan Nabi, sedangkan Nabi adalah syiar Allah tertinggi. Itu pertama. Kemudian poin selanjutnya, itu tidak ada masalah tabaruk dengan benda-benda yang mulia. Dengan benda-benda yang mulia. Ini karena ada menyinggung tabaruk, karena dibandingkan tawaf bil bait wa masyru' itu kan tabaruk. Meskipun ada perintahnya dari Nabi SAW. Tidak dipermasalahkan tabaruk dengan benda-benda yang memang mungkin ada posisi di dalam agama kita. Seperti mencium Hajar Aswad. Mereka kan juga itu perintah, tapi perintah itu kenapa diperintahkan? Untuk apa cium batu? Kenapa tak batu sini aja dicium? Berarti ada kekhususan dalam benda-benda yang diagungkan. Kemudian juga dalilnya daripada Nabi Yakub sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yakub alaihissalam bertabaruk dengan gamisnya Nabi Yusuf. Tuh, tabaruk tidak ada masalah. Ini dalam ijmali, kalau mau yang lebih dalamnya lagi, mungkin ini dibahas terpisah. Tawassul lagi ada karangannya, Maulid ada karangannya, tabaruk ada karangannya. Ini beliau ini Raddal Walbiyah ini mau menarik benang merah daripada kekeliruan kaum Wahabi. Kemudian meninggikan derajat Nabi daripada seluruh makhluk. Itu ada yang bilang wajib meninggikan Nabi, memposisikan Nabi dalam derajat yang tinggi daripada seluruh makhluk. Ini kan dibilang ghulu sama saudara kita ini, berlebih-lebihan. Padahal kita tidak memposisikan Nabi sebagai Tuhan. Kalau diabaikan dia sudah bermaksiat. Kemudian poin yang keberapa? Yang ke 3. Wajibnya majaz ketika kita dengar kalam isnad kepada selain Allah daripada ahlul muslimin al-muwahhidin. Ketika kita dengar saudara kita menyampaikan, orang yang nggak belajar menyampaikan seperti ini, hujan lari, rusak sawah buahnya. Itu kan seakan-akan menandarkan fasad kepada hujan. Mereka tidak belajar. Kalau kalam seperti itu kita artikan sedemikian apa yang diucapkan oleh orang yang berkata tadi, kalam seperti itu yang dikatakan,
Maka itu kalau kita terima begitu saja, kita jahlil mahdar. Bodoh memang, bodoh, durita buang. Kemudian apa namanya, terjadinya talbis ila awamil muwahhidin, melakukan penipuan kepada orang yang bertauhid. Meskipun di awal dia tetap mengakui bahwa Allah adalah pencipta, tapi dalam ucapannya, saya kan kita sering seperti itu. Sering seperti itu, makan lado, sakit paru yang lado padehna. Menyandarkan sakit paru kepada lado dan padeh, itu syirik. Itu kalau kalau kita tidak majaskan, itu pelanggaran. Kenapa? Tidak ada yang membuat sakit kecuali hanya pada Allah. Itu isnad li ghairillah. Itu maksud daripada isnad li ghairillah. Kalau awak mendengar daripada saudara-saudara awak yang seperti itu, mendengar kalam-kalam yang diisnadkan kepada selain Allah, kita majaz. Awak majaskan kepada Allah. Majaz akal. Itu poin ke 3. Dan majaz itu juga terjadi. Siapa majaz terjadi? Enggak ada dalil majaz. Majaz itu terjadi kepada Quran. Kalau menolak majaz berarti menolak Quran. Quran itu tidak bisa terlepas daripada majaz. Yang pertama itu dalilnya, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat iman. Apabila dibacakan ayat kami, maka ayat itu akan menambahkan keimanan kepada mereka. Padahal yang menambah keimanan tidak ada kecuali hanya Allah. Itu kalau tidak dimajaz akal, kafir. Berarti memang ada bahagian daripada Quran yang tidak terlepas daripada ta'wil dan majaz. Kemudian poin yang keempat itu apa? Poin yang keempat. Pembahasan tentang tauhid sedikit. Pembahasan tentang perbedaan keyakinan kita dengan keyakinan Wahabi. Ada sebuah lagi Wahabi. Angin mah ada di jalan itu datang. Kalau datang lagi kita hadapkan yang pro player. Ini pembahasan yang keempat nih, poin yang keempat nih intinya tauhid nih. Kita bahas sedikit. Mungkin ada yang perlu kita ulas. Tauhid kita berbeda seperti ini. Lebih-lebih dalam masalah tawassul. Tawassul itu alasan kita dimani orang itu menolak kita boleh tawassul, itu alasannya cuma mati dan hidup. Kita boleh tawassul pada Nabi, boleh katanya, ketika Nabi masih hidup. Nah, kalau kan Nabi meninggal berarti tidak boleh. Kalau bantu iko yang mengecek, sama dengan yang mengecek bahwasanya makhluk mampu memberi bekas, memberi pengaruh, sedangkan orang makhluk hidup mampu memberi pengaruh, dan makhluk yang sudah mati tidak mampu. Aku berbeda di siko. I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, makhluk hidup itu tidak mampu memberi pengaruh sebagaimana makhluk yang mati. Tidak ada memberi pengaruh. Itu kalau mau panjang lebar nanti, itu kita tahu ya kan. Dan itu pinggir jurang pembahasan. Salah-salah baca kita syahadat. Kemudian kalau seperti itu, bahwasanya kalau mereka ini memberikan faedah, bahwasanya orang yang hidup itu menciptakan perbuatannya sendiri. Artinya Allah tidak ada kait di sana. Tidak ada urusan Allah di sana. Seakan-akan itu, karena kesimpulannya kan seperti itu tadi. Kalau kita tarik benang merah ya, kita dapat kesimpulan seperti itu. Orang hidup mampu melakukan, orang mati tidak mampu melakukan. Kalau i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, orang hidup itu tidak mampu melakukan sebagaimana orang mati tidak mampu memberi bekas, memberi bekas pada apapun kecuali dengan izin Allah. Kemudian dari mana kita simpulkan? Dari kalam mereka. Mereka katakan kenapa boleh tawassul dengan orang hidup, tawassul dengan orang mati tidak boleh. Orang hidup itu ketika dipanggil dia menjawab. Orang mati
ketika dipanggil tidak bisa melakukan apapun. Nah, maka orang hidup memberi bekas. Itu perbedaan dalam masalah tawasul. Masalah tawasul. Clear, tawasul. Itu perbedaan masalah tawasul di sana. Itu poin yang ke empat. Kemudian poin yang kelima itu adanya terjadi tawasul di zaman Nabi. Itu ada. Itu sunnah Ahlul Madinah, membuka jendela kecil yang ada di kubur Nabi ketika terjadinya qatah. Ketika terjadinya kekeringan di zaman Nabi, di zaman itu Ahlul Madinah membuka kubur Nabi untuk tawasul. Buka kubur supaya menghadap ke langit, walaupun di atasnya ada sakaf, atap. Berarti tawasul juga terjadi di zaman setelah Nabi. Kemudian itu poin yang kelima. Kemudian poin yang keenam itu membahas tentang menghadap kubur ketika berdoa. Menghadap kubur ketika berdoa, menghadap kepada kuburan Nabi SAW ketika berdoa. Dan itu punya asal, artinya punya dasar dalam melakukan hal demikian, mempunyai dasar yang kita bahasakan hadis tadi. Mungkin ada hadis-hadis yang lain, dan berpendapat ulama bahwasanya ketika kita berada di sana menghadap kubur Nabi SAW dalam berdoa dan ziarah itu lebih afdal daripada menghadap kiblat. Itu mungkin 6 poin yang bisa kami simpulkan daripada hal yang kami bacakan. Boleh, tanya? Jawab? 2 jam. Tanya jawab? Waktu kita dulu berapa? Berarti nggak ada. Oke. Selesai? Ada muskil? 1 atau 2? Atau 2? 2 atau 1? 2 atau 1? 3. Sudah. Yang muda-muda. Nah, boleh apa tanya orang muda? 3 mungkin ini pembahasan. Enggak ada. Tapi minta izin 3 pertanyaan. Jawab singkat-singkatnya, tanya singkat-singkatnya. Oke. Boleh bertanya muda. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jawab ya. Tadi disampaikan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan orang hidup dan orang mati sama saja keduanya, tidak dapat memberikan bekas. Lalu dalam hadis Nabi sampaikan masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Seolah-olah dalam hadis ini itu memang dibedakan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir, seperti orang yang hidup dan orang yang mati berbeda. Bagaimana menyatukan kedua hadis ini? Oke. Dalam menyikapi hadis tersebut, akan coba jawab. Itu ada 2 sisi. Sisi pertama adalah hakikat. Kan tauhid tidak dapat dijadikan syariat. Kan tauhid tidak dapat dibawakan kepada kehidupan sehari-hari. Kalau tauhid tauhid itu seperti yang telah kita pahami, tauhid adalah masalah keyakinan. Masalah keyakinan. Sedangkan zahirnya yang nampaknya itu syariat. Kalau dalam hadis itu bahasanya syariat. Penyampaian Nabi ketika hadis itu bahwasanya perbedaan orang hidup dan orang mati, syariatnya seperti itu. Syariatnya seperti itu. Memang yang zahir kita nampaknya orang hidup berbeda dengan orang mati. Kemudian dalam hadis yang lain, bagaimana menyamakannya Nabi orang hidup dengan orang mati ketika perperangan Badar.
Nabi mengatakan di dalam suku Badar itu kepada orang-orang yang siapa? Abu Jahal. Beliau mengatakan sesuatu, apakah kalian temukan sesuatu yang dijanjikan kepada kalian? Lalu Sayyidina Umar katakan, Sayyidina Umar katakan, apakah kau berbicara dengan orang mati? Nabi katakan, dia mendengar sebagaimana kita mendengar. Dalam satu hadis Nabi samakan. Dalam satu hadis Nabi bedakan antara hidup dan mati. Namun hadis yang lain beliau samakan. Artinya ini terjadi kedua sisi. Pertama terjadi di sisi syariat, yang kedua terjadi di sisi hakikat. Dalam hadis itu terjadi di sisi syariat. Kalau yang dikatakan karena kita belajarnya tauhid, pembahasannya tauhid tadi, maka terjadi itu di lingkup hakikatnya. Lingkup hakikat semua kepada Allah. Lingkup hakikat kemana? Fahakikatan huwallah, fahakikatan huwallah. Makanya itu lingkup hakikat, bukan syariat. Sudah itu mungkin. Lagi cukup. Lagi dua lagi. Tingkat keimanan karena dia kalau sisi warna. Ini masalah apa tadi? Doa. Sebenarnya sih ini pertanyaannya agak aneh gitu. Ditimbul saja tadi. Walaupun sebenarnya kemarin sudah dapat koreksi dari Ustaz, itu sebenarnya pertanyaan nggak perlu dipertanyakan, tapi Perlu. satu ganjaran gitu. Karena dia ada doa. Ya Allah, sesungguhnya Arab apabila meninggal di antara mereka sayyid mereka, maka merdeka di atas kubur mereka, akan merdeka di atas kuburnya oleh budak-budaknya. Kemudian dilanjutkan doa, Wahai Allah, inilah Sayyid Alamin. Maka dengan apa namanya, perantara tafaul mungkin ya, dengan saya berada di depan kubur Nabi, merdekakan aku di atas kuburnya Nabi. Jadi ini di dalam doa ini seakan-akan seolah-olah Nabi itu adalah Tuhan. Ya, betul. Ya, Tuhan. Dan orang yang datangnya adalah hamba, budak. Jadi budak apabila tuannya meninggal itu pasti dia bergembira. ya. Bergembira kan? Miskinnya situ. Iya. Lalu disamakan doa, ini saya di depan Sayyid Alamin. Nah, berarti seolah-olah dia bergembira dengan kematian Nabi itu. Oke. Untuk barisnya itu sempat muskil berarti malam. Muskil juga tuh, kami bingung apa nih merdeka apa. Nah, pertama iktiqad pertama, maksudnya kemerdekaan pertama antara Sayyid dan Tuan, itu kemerdekaan beban. Kan beban yang dimerdekakan. Dia idza mata fihim sayyidun ittaqu ala qabri. Mereka merdeka dari beban perbudakan. Kalau merdeka yang kedua itu kan nyambung dari belakang. Dia itu memiliki beban, dia itu memiliki dosa, dia itu memiliki ini dan memiliki problem hidup yang lain. Sebagaimana merdekanya itu budak kepada tuannya, maka merdekakanlah aku dengan di atas kuburnya. Merdekakanlah aku, bukan aku bergembira, tapi merdeka daripada beban-beban hidupku. Setelah aku selamat daripada dosa aku diampuni, taubat aku diterima. Mimma asqala zuhurana, kan ada di belakang tadi. Mimma asqala zuhurana, daripada sesuatu yang memberatkan punggung kami, artinya beban-beban kami. Beban-beban kami. Jadi merdekanya ke sana. Sebagaimana budak merdeka ketika tuannya meninggal,
Maka begitu juga saya hendaknya dimerdekakan daripada dosa, diterima tobat nasuha, diberikan tobat nasuha. Pokoknya merdeka daripada problem kehidupan. Nah, itu daripada baris itu. Oke, ada lain satu. Tidak jalan mungkin. Salah tawasul dan tabaruk. Ada dua hal yang berbeda ya. Tawasul ini apakah khusus kepada orang-orang soleh saja atau juga ada tawasul dengan benda-benda? Tawasul apakah hanya terkhusus kepada orang, kemudian ataukah ada dengan dalam kejadian itu ada tawasul dengan negeri seperti itu ya, tarim dengan tawasul dengan keberkahan negeri Tarim, dengan keberkahan negeri ini kami bertawasul kepada engkau. Artinya ada tawasul dengan selain orang. Itu pada kejadian ya, entah itu sah atau tidak, Allah alam. Tapi memang kalau ada ceritanya tawasul dengan negeri itu ada. Atau itu yang kalau dalam dunia apa itu dengan tabaruk saja? Kalau tabaruk itu memang mengambil keberkahan. Nah, kalau tawasul kan menjadikan ini sumbu untuk mencapai ke atas. Kalau tabaruk memang langsung ke sana, mengambil berkah memang ke air itu diambil berkah. Misal ini sekarang menjelaskan tentang tawasul. Nah, ini ada seseorang. Kita terwasul kepada dia. Tawasul ini dia yang menyampaikan kita kita tidak ada hubungan sama dia. Kita bertawasul. Tapi kalau tabaruk memang daripada dia ini kita ambil. Daripada dia. Itu tabaruk dengan tawasul. Kelasan cukup. Barek tak? Apa? Sekali. Kan maulid itu mendatangkan rohnya. Apakah benar ya? Ada Mendatangkan rohaniat Nabi kepada majelis maulid itu. Apakah benar kan? Nah, oh gitu. nah. Iya. Apakah benar ketika maulid dibacakan ruh Nabi itu datang gitu? Kami belum menemukan matanya. Itu pertama. Kalau dalam cerita banyak memang. Termasuk cerita di Minangkabau. Ketika maulid dilaksanakan, itu orang Belanda melihat turun daripada surau itu seorang laki-laki ganteng. Nampak mau Belanda, itu siapa lagu gagah benar. Dorang tidak ada nampak. Sabana Cinan Belanda menculik Nabi. Itulah bahasanya. Itu kisah. Tapi kalau matan kitab membahas itu kami belum temukan. Rohani Nabi. Yang jelas ketika salawat itu Nabi jawab. Ketika kita bersalawat, Nabi langsung menjawab. Disampaikan dalam hadis ketika kalian bersalawat itu Allah mengirimkan ruh kepadaku untuk menjawab salam kalian. Nabi hadir ke Darul Hijrah atau tidak? Itu Allah alam. Yang pertama kami tidak menemukan datanya. Belum menemukan. Mungkin ada dalam kitab-kitab lain ketika dilaksanakannya maulid atau apa. Bahkan sendiri maulid itu kan muskil. Pembahasan yang lain. Maka dalil itu kalaupun ada itu tidak nas, bukan nas Quran dan hadis. Sedangkan maulid itu bukan daripada itu ijtihad ulama. Terus
sedikit ulama. Kemudian apakah dibenarkan juga? Anggap aja dibenarkan cerita itu kan. Jadi datang ruh baginda Nabi akan memberikan pengaruh untuk orang yang di majelis kan. Pengaruh Kayak di kitab itu kan ziarah pada Nabi mendapatkan ampunan dosa kan, mendapatkan kepada surah. Terus Itu apakah sama ya? oh gitu. Apa seandainya? Seandainya memang ada kejadian itu, dengan pendapat tadi seandainya memang betul kan? Apakah seperti itu juga? Seperti itu juga. Karena setiap orang bertemu dengan Nabi itu akan baik. Apalagi jangankan dengan jasa Nabi, dengan ruhaniatnya saja. Orang jangankan bertemu yaqazah seperti itu, atau dalam mimpi, orang yang sudah mimpi Nabi itu berbeda itu kan. Pasti berbeda. Ada perubahan. Itu ruhaniat lewat mimpi, apalagi yaqazah lebih tinggi lagi. Jadi di sini pertanyaannya Ada pertanyaan. ada satu majelis selawat yang mendatangkan anak-anak pang. Oh itu ya selawat. maaf ya. Jadi dia itu kan ada yang janggal kan. Kemudian apabila ia berselawat, apakah boleh kita berunuzur pada majelis? Sedangkan dalam perkataan ulama kan tidak ada keridhaan Allah dalam kemaksiatan dalam majelis kan. Bagaimana dia hubungkan dengan dua? Wala talbisul haqqa bil batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Kita tak bisa membenarkan. Itu memang campur baur anak pak. Itu kalau lihat video itu gandengan cewek dengan cowok. Ada yang bersalawat. Itu jatuhnya ngolok-ngolok. Jatuhnya itu ngolok-ngolok. Kenapa ngolok-ngolok? Itu Quran sambil merokok. Itu kita memang husnuzon kepada dia baca Quran. Salawatnya tidak ada pengaruh itu. Maksudnya itu kita husnuzon dengan perbuatan itu masih ada. Oke lah masih. Tapi dibilang salah satu ulama mending enggak. Karena pertama membuat fitnah kepada saudara kita yang lain. Bersuluzon kita. Walaupun ini cara dakwah kami kan seperti yang betul. Tapi kan kalau sudah berdakwah mesti dibatasi lagi. Ada pembatasan. La talbisul haqqa bil batil. Dah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Tentang tauhid tadi kan itu kurang lengkap yang semuanya dari Allah bukan seperti itu. Tapi ketika kudrah ketika iradah diadakan, ketika itu kudrah dikirim. Berarti kalau mutlak kepada Allah jadi wayang juga. Itu bermasalah qadariyah. Jadi qadariyah. Kalau mutlak langsung kepada Allah bukan seperti itu juga. Karena kan tadi terputus itu pembahasan. Artinya ketika kita ingin iradah ada, ketika itu kudrah Allah sampaikan. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.